Penyakit menular karena infeksi virus yang ditandai dengan ruam merah berbentuk bintik-bintik pada kulit. Dikenal dengan nama campak Jerman, rubella bukan penyakit serius bagi kebanyakan orang. Namun, ibu hamil dan anak-anak memiliki resiko tinggi bila tertular. Cara paling efektif mencegah rubella adalah dengan imunisasi campak, gondok, dan rubella atau yang dikenal dengan vaksin MMR. Kini, pemerintah mengkampanyekan imunisasi untuk mencegah penularan rubella dengan vaksin MR atau measles dan rubella. Sebenarnya, seberapa penting imunisasi ini dilakukan? Lalu, apa resikonya ketika virus campak dan rubella bersarang? Simak ulasannya sesaat lagi, hanya di Indonesia Morning Show. Yang kita takut justru kalau Ya tentunya ini yang menjadi salah satu polemik dan juga kekhawatiran para orang tua. Saya pun sebagai seorang tua gitu ya, anak saya yang 3,5 tahun pun waktu itu mencari vaksin MMR, Dr. Jane. Sangat susah sekali sampai akhirnya sekarang ini mendengarkan kabar dari surga ya, ada vaksin MMR ini yang digalangkan oleh pemerintah. Sudah hadir bersama kami sudah Dr. Elizabeth Jane Supardi sebagai Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan dan juga Mbak Niken Trishardiana, anggota Rumah Ramah Rubella. Selamat datang. Dan juga ada jagoan kecil kita, Louis. Louis udah siap di depan. Asik sekali dia jalan-jalan. Nampaknya dia masih terpesona melihat dirinya di layar ya. Oke. Dr. Jane, dengan memang vaksin MMR yang sangat sulit sekali yang ditemukan dari berbagai rumah sakit yang sudah kami datangkan waktu itu saya dan juga Omes. Ini seberapa tinggikah resikonya untuk penularan rubella ini nih dok sebenarnya? kedua virus ini ya, campak maupun rubella, itu sangat menular, sangat menular. infeksius. Ya. Jadi kalau ada seseorang menderita campak ya, maupun rubella, kemudian di sampingnya ada yang tidak pernah tertular atau belum pernah diimunisasi, hampir pasti tertular. Walaupun hanya melalui udara. Ya, memang melalui udara, iya. Kan kalau kita bernafas itu kan mengeluarkan ada itu ya. Ya, hampir pasti. Jadi sangat infeksius. Itu sebabnya ini disebut sebagai penyakit anak. Jadi bayi baru pasti tidak punya kekebalan apa-apa. Nah, gitu. Itu penyakit anak. Jadi kalau udah dewasa, mestinya sudah kebal. Karena waktu anak kena, gitu kan. Tapi kan selalu ada kekecualian. Ada saja yang sampai sudah dewasa, baru kenanya waktu dewasa, gitu. Tapi itu sangat jarang sebetulnya. Begitu. Nah. Tapi kalau kita bertanyakan bahaya virusnya nih dok, sebahaya apa sih? Kita mungkin bisa googling, tapi untuk melihat data dan faktanya, rubella ini seserius apa dok? Dr. Jane? Jadi campak terutama biasanya kena pada anak-anak tentu. Dan dia biasanya lalu menimbulkan komplikasi. Anak itu kan pasti sedang tumbuh ya, semuanya serba cepat tumbuh. Nah, diganggu oleh virus campak ini, maka seringkali terjadi komplikasi. Ya, radang paru-paru, radang otak, ya, tuli, buta, itu semua itu dampaknya sampai kematian. Ya. Kalau rubella kena pada siapapun tidak menyebabkan kematian, tidak menyebabkan cacat. Tidak. Tapi rubella ini bila kena pada ibu yang sedang hamil trimester pertama, nah itulah yang kemudian bisa mengakibatkan anak yang dikandungnya lahir dengan cacat. Gitu. Mungkin kita akan ngobrol dengan Mbak Niken dari anggota Rumah Ramah Rubella. Sebelum ngobrol, itu adalah komunitas atau apa? Komunitas. Komunitas apa? Komunitas para orang tua yang anaknya punya kecacatan gitu ya. Kelainan fisik yang dibawa lahir karena rubella. Dampak rubella. Nah, ini kita sudah ada Mbak Niken, pengalaman dengan kisah ceritanya mungkin ya, perjalanannya ini Mbak Niken. Kenapa bisa tertular? Betul. Ya, jadi kan saya berprofesi sebagai dokter gigi. Nah, di situ kan ya tidak jauh-jauh dari air liur pasti kan. Nah, di situ saya tertular karena ketika hamil saya kan masih praktek, masih menangani pasien. Oh, jadi pasiennya ini yang memang terjangkit rubella gitu? Mungkin, gitu. Jadi kan ya dari sekian banyak pasien saya tidak tahu yang mana yang sedang sakit gitu. Jadi ya dari situ saya tertular. Itu karena kan liur cipratan seperti itu nempel di kulit. Tidak sengaja terciprat. Gejala-gejalanya sedikit waktu itu Mbak Niken. Nah, kalau saya sendiri waktu itu saya tidak demam, saya tidak
pokoknya tidak mengeluarkan gejala-gejala sama sekali di saya. Cuman larinya langsung ke janin. Oh, ketika itu diketahui ketika masih dalam kandungan atau Waktu ketika di kandungan tidak terdeteksi, setelah lahir baru terdeteksi. Tapi waktu selama di dalam kandungan, ke dokter kandungan semuanya sehat dan baik-baik saja? Sehat-sehat aja, dokter, ya? baik-baik aja. Di USG juga rutin sebulan sekali juga baik-baik aja. Nggak ketahuan kalau dia ada kekurangan gitu. Nah, ini bagaimana sebenarnya Dokter Jane kalau kita melihat proses mungkin ibu yang sedang mengandung terkena dengan rubella sampai akhirnya mengetahui bahwa mungkin bayi yang dikandung ini terjangkit dengan kelainan jadinya karena rubella nih, Dok? Memang umumnya seperti Mbak Niken ini tidak sulit, tidak bisa deteksi selama kehamilannya. Yeah. Jadi bahkan setelah anak lahir pun sulit dideteksi. Biasanya beberapa saat sesudah ini lalu melihat perkembangannya kok ada yang aneh gitu. Nah baru curiga, baru diperiksa. Disitulah baru ketahuan. Umur berapa waktu itu Lui ketahuan? Dari mau pulang dari rumah sakit Dok itu udah tes OAE hasilnya sudah refer gitu. Jadi rumah sakitnya tes, memang ya. menyediakan tes Ya, gitu untuk bayi yang baru lahir. Ini rumah sakit yang lengkap, ada perlengkapan itu ya. Nah, rumah sakit di daerah terpencil. Iya. Ya, kita belum mengetahui hal itu. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, virus rubella apakah sudah sampai ke tingkat menyebabkan kematian? Apakah pernah ada kasus-kasus seperti itu, Dokter? Yang kita miliki adalah data. Ya. Jadi sekitar dari bayi yang meninggal, ya, sekitar 8,6% ya itu karena kelainan bawaan. Kelainan bawaan ini kan harus dipilih karena kelainan bawaan ini ada yang karena rubella, ada yang karena toxoplasmosis, ada yang karena human papilloma virus. Nah ini yang kita tidak tahu yang mana, gitu. Nah tetapi kita hanya bisa menduga dari banyaknya kasus rubella dari itu. Ya. Betul. Nah kalau misalnya kita juga sekarang ini menjadi suatu kekhawatiran masyarakat, mungkin para orang tua yang selalu mencari vaksin MMR, sekarang ini akhirnya pemerintah mengeluarkan ada vaksin MR. Perbedaan MMR dan MR ini apa nih Dr. Jane? Jadi itu kan ada M yang kedua. M yang pertama itu measles atau campak. M yang kedua itu mumps atau gondongan. R-nya itu sama rubella. Nah, M yang kedua atau gondongan ini tidak menyebabkan kematian ya ataupun kecacatan yang serius seperti campak dan rubella ya. Dan komponen ini komponen yang sangat mahal dari vaksin. Mahal dalam artian harganya ya. Jadi kalau mau sebagai bandingan ya vaksin MMR satu dosis itu 365.000 ya. Komponen campaknya itu Rp3.000 ya. Komponen rubellanya itu sekitar Rp13.000. Jadi Rp300.000 lebih itu adalah di mumps, di gondongan. Ya. Sudah dia mahal, juga dampaknya tidak terlalu tinggi ya untuk kesehatan masyarakat. Itu sebabnya program dari global WHO itu kita sekarang mau melakukan eliminasi ya terhadap campak dan rubella. Kita mau perang ini melawan kedua virus ini. Betul. Jadi ini bukan hanya dari pemerintah Indonesia tapi seluruh dunia. Ini adalah program WHO ya. Seluruh dunia. Oh baik kalau begitu. Nah kalau dari teman-teman Rumah Ramah Rubella sendiri memang ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mensupport hal ini untuk mengingatkan masyarakat. Terakhir hari Minggu kemarin kita kumpul di HI CFD bagi-bagi pamflet gitu. Dan juga mungkin bisa ngobrol dengan para orang tua bagaimana pentingnya vaksin MR ini. Dan juga Dr. Jane dan Nika sekarang ini juga ada pertanyaan mungkin dari orang tua yang sudah memberikan pertanyaan ke Twitter mengenai ini vaksin MR ini yang sekarang ini sudah menjadi salah satu perhatian lah kita sebagai orang tua. Ini sudah ada Iin Hani yang menanyakan apakah anak yang sudah pernah imunisasi MMR wajib ikut imunisasi ini lagi. Bagaimana Dr. Jane? Baik, jadi obat, vaksin, tidak ada yang bisa menjamin 100% efektif. Tidak bisa ya. Selalu ada kegagalan. Selalu ada saja anak sudah diimunisasi kok masih kena ya, walaupun tidak banyak. Nah, angkanya adalah untuk campak keberhasilannya itu 93%. Berarti ada 7% yang gagal. Kemudian rubella 97%, ada 3% yang gagal. Kita tidak tahu yang gagal siapa. Anak saya kah, anak orang lain kah, kita tidak tahu gitu ya. Nah, karena ada banyak faktor yang menyebabkan kegagalan, beberapa faktor maksudnya. Misalnya
kita tahu bahwa seorang ibu waktu mengandung bayi lahir itu kekebalan yang ada di ibu itu masuk ke darah anak. Namanya antibodi ibu. Nah, itu kekebalan pasif yang dia akan hilang ya bersamaan dengan waktu hilang. Untuk campak dan rubella kira-kira sekitar umur 9 bulan anak kekebalan ibu tuh rata-rata udah habis. Gitu. Tapi kan ada yang masih ada yang sampai umur 12 bulan pun masih ada. Betul. Tapi umumnya 9 bulan sudah habis. Itu sebabnya kita kejar-kejaran ya. Kita kasih umur 12 bulan, nanti ada yang sudah habis umur 9 bulan. Nah, itu sebabnya imunisasi campak rubella di Indonesia kita berikan pada umur 9 bulan. Begitu. Tapi dengan risiko ada yang tidak terbentuk. Kalau ada antibodi dari ibu, tidak efektif. Ya. Sehingga itu sebabnya harus diulang umur 18 bulan. Begitu. Ya. Jadi kalau berarti sudah MMR sekali, berarti untuk ikut vaksin ini juga sudah tidak, memang diharuskan? Harus. Oke, Karena diharuskan kita ya, Dok, tidak ya? bisa menjamin yang kemarin itu efektif atau tidak. Nah, berarti yang saya tanyakan, kan mungkin ada yang sudah pernah. Betul. Ada efek samping nggak dari vaksin MR ini? Tidak ya. Jadi vaksin ini vaksin yang hampir tidak ada efek sampingnya, hampir tidak ada. Demam dan sebagainya hampir tidak ada ya. Gitu. Dan kemudian takut orang ini nggak overdosis. Kalau misalnya ternyata yang kemarin efektif, sekarang kok dikasih lagi, itu apa nggak overdosis? Kebanyakan gitu ya, Dok. Ya, kebanyakan Nah, vaksin. pada imunisasi itu tidak ada istilah overdosis ya. Yang jadi pabrik vaksin itu dia memproduksi vaksin itu gini, dosis minimal yang bisa memberikan kekebalan. Nah, itu yang dipakai dosis minimal. Untuk hasil yang maksimal. Untuk hasil maksimal, begitu ya. Gitu. Baik. Sehingga tidak akan berlebih ya, dikasih berapa kali pun tidak apa-apa. Nah, ini salah satu yang lagi ramai memang ada beberapa kasus pro kontra dan penolakan. Betul. Salah satu mungkin penolakannya kenapa harus divaksin atau mungkin karena Karena memang ini gratis. gratis, Ada yang kok gratis, jangan-jangan kualitas. Akhirnya itu yang dipertanyakan. Sebetulnya apa yang ingin dijelaskan nih mungkin dari Dr. Jen tentang vaksin ini? Ya. Vaksin ini yang kita pakai adalah vaksin yang memenuhi standar WHO, ya demikian. Jadi untuk vaksin yang dibeli oleh pemerintah itu pasti dijamin, itu diperiksa di Badan POM terlebih dahulu, gitu ya. Seperti itu sehingga masyarakat tidak usah khawatir. Tetapi kita selalu nanti setelah disuntik, ya sekitar 30 menit kemudian, apakah ada apa rasa tidak enak atau apa, itu cepat lapor dan kita akan periksa itu. Ya. Oh, tapi berarti kalaupun nanti ada di rumah sakit, vaksinnya sama sebetulnya ya? Sama, semuanya Tuh, sama. pasti sama, mau di rumah sakit, di swasta, mau di sekolah. Jadi justru memang karena sekarang sekarang ini gratis ya? sudah diberikan oleh pemerintah, kenapa tidak juga kita menerima dengan baik, dan juga mungkin Mbak Niken untuk yang terakhir kali supaya tidak kita mengimbau kepada masyarakat agar mungkin tidak mengalami apa yang dialami oleh Mbak Niken, dan juga bersama teman-teman yang pernah mengalami mungkin kisah ceritanya. Bagaimana nih Mbak Niken untuk berkampanye, ayo kita mulai bervaksin gitu Mbak Niken. Dan mungkin kalau misalnya kita boleh tahu sedikit, Louis sendiri memang keadaannya gimana setelah Mbak Niken terkena dengan rubella? Louis sendiri ini anaknya tuli. Gitu. Tapi kalau fisik yang lain normal, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sejauh ini memang hanya pakai alat bantu dengar aja. Ada yang ingin disampaikan mungkin untuk para orang tua yang sedang menyaksikan. Yang masih mungkin agak galau, mewakili Mbak rumah Niken. ramah rubella. Ya jangan ragu untuk ikut vaksin gitu. Soalnya selain proteksi untuk anak, juga proteksi untuk ibu hamil di sekitarnya gitu. Jadi ya biar nanti untuk kedepannya anak-anak bayi yang baru lahir sehat semua. Betul. Kita juga ya mempunyai generasi muda yang sehat semuanya, dan itu yang paling mengenakan adalah mungkin yang terkena dengan anak kita karena mungkin orang tuanya lalai tidak memvaksin anaknya, tapi terkena kepada ibu yang sedang mengandung yang lainnya. Ya betul kan, ibu yang nggak usah sekitar lainnya, mungkin ibunya hamil lagi. Ya kan, adiknya dari si baby tersebut, makanya itu sangat penting sekali. Jadi yang paling penting mungkin kesadaran dari kita semua, tadi sudah dijelaskan, vaksin ini tidak ada bedanya, nanti di rumah sakit, gratis dari pemerintah, jadi itu semua sama, efek sampingnya pun hampir tidak ada demam, ya kan. Jadi mudah-mudahan itu menjadi suatu kepastian bagi orang tua. Para orang tua, begitupun dari teman-teman Rumah Ramah Rubella sudah menjelaskan. Dr. Jen, terima kasih banyak. Mari kita bawa anak kita untuk bervaksin MR ini gratis dari pemerintah. Ya, kita mengajak semua orang tua yang berada di sekolah dan juga di lingkungan sekitar kita ya. Terima kasih banyak Dr. Jen, Mbak Niken, dan kita akan memberikan informasi menarik lainnya dari